Hai, halo, saya Levi Nur Cahyani akan sedikit mengulik-ngulik buku menarik melalui metode resensi buku terkait sejarah keuangan di Indonesia. Berbicara tentang uang sangatlah menarik, bukan? Ya, sebab uang tentunya sangat dekat dengan kehidupan kita setiap harinya. Penulis kenamaan Erwin Kusuma melalui bukunya yang berjudul Dari The Javanese Bank Menjadi Bank Indonesia, Fragmen Sejarah Bank Sentral di Indonesia, kita semua akan belajar betapa uang erat kaitannya dengan sejarah kebudayaan bangsa Indonesia. Lalu, pernahkah kita membayangkan bahwa uang mempunyai makna yang luas, bukan hanya sebagai alat tukar? Dalam sejarah Indonesia, aktivitas perdagangan merupakan proses terpenting dalam mobilisasi penduduk yang berakibat pada percepatan ekonomi dari satu daerah ke daerah yang lain. Aktivitas ekonomi bervariasi melalui jalur laut dan jalur darat. Perdagangan besar dalam skala luas, Nusantara pernah merajai proses ini. Terbukti adanya Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan berbagai persinggahan pelabuhan penting di Jawa, di antaranya Tuban, Sidayu, Gresik, dan lain sebagainya. Proses perdagangan tersebut menggunakan sistem barter sebagai metode utama dalam transaksi ekonomi sampai abad ke-17. Metode tersebut kemudian tergantikan dengan sistem keuangan sebagai alat tukar yang sah dikeluarkan resmi oleh The Javanese Bank pada 11 Maret 1828. Fungsi utama uang sebagai alat untuk memudahkan memonopoli ekonomi Hindia Belanda pada abad ke-18 juga merupakan simbol penguasaan yang terstruktur. Masyarakat Hindia Belanda kemudian terhegemoni atas suatu pemikiran bahwa uang memiliki nilai yang sangat penting dalam bertransaksi. Penjajah pun berwenang untuk memberikan, mengubah, dan mengatur nilai barang yang menguntungkan bagi mereka. Proses tersebut memakan waktu yang cepat melalui kebijakan yang telah diterapkan oleh Inlas Bestur Amtenar, atau saat ini bisa disebut sebagai pejabat pribumi dengan pegawai negeri sipilnya yang menjadi kolega pemerintah Belanda dalam menjalankan roda pemerintahan Hindia Belanda. Mereka yang menerapkan uang sebagai teknologi yang memudahkan pelaku ekonomi dalam bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Tidak heran jika proses transfer teknologi uang juga semakin cepat diterima masyarakat, karena rupanya dalam pemerintah Hindia Belanda, sistem ekonomi dan mata pencaharian masyarakat bukan hanya bertumpu pada perdagangan. Meluasnya sistem ekonomi tersebut muncul akibat fokus dalam pembangunan sebagai landasan eksploitasi sumber daya alam wilayah jajahan, sehingga uang menjadi penting atas pembiayaan pajak-pajak yang dibebankan kepada seluruh lapisan masyarakat Hindia Belanda, di antaranya penduduk pribumi, penduduk Eropa, dan Timur Asing. Timur Asing sendiri terdiri dari golongan Cina, Arab, Jepang, dan lain-lain. Menariknya, uang telah tersistem dengan baik melalui pasal 32 Oktroy The Javanese Bank. The Javanese Bank mencetak uang pertama kali sebanyak 1.120.000 gulden dengan pecahan 1.000 gulden, 500 gulden, 300 gulden, 200 gulden, 100 gulden, 50 gulden, dan 25 gulden. Pecahan tersebut memiliki bentuk fisik kertas. Namun, dalam perkembangannya, sampai tahun 1912, Belanda mencetak uang kertas dan logam dengan nilai terendah 5 gulden. Proses anggapan pentingnya uang dalam sistem masyarakat Hindia Belanda kemudian menjadi lumrah diterapkan sampai dengan kemerdekaan Indonesia. Dalam prosesnya, uang menjadi tak tergantikan, meskipun dari proses penjajahan sampai kemerdekaan berlangsung. Yang lebih menarik lagi, The Javanese Bank masih tetap beroperasi pada masa pendudukan Jepang sampai kemerdekaan. Selain itu juga, sistem keuangan di Indonesia telah menjadi simbol penguasaan. Sebab apa? Sebab peredaran uang telah dikuasai melalui struktur pelembagaan dan melalui peraturan pemerintah. Di antaranya masa penjajahan Jepang, uang yang beredar melalui The Japanese Rehering yang dicetak oleh Jakarta Initiatsu Kojo, dan The Javanese Bank, mata uangnya adalah sen dan rupiah. Namun, gulden juga masih berlaku. Selanjutnya, ketika Indonesia merdeka, mata uang pertama adalah ori
atau uang Republik Indonesia sebagai lambang kemerdekaan negara dengan satuan sen. Namun, dalam perkembangannya tergantikan dengan mata uang rupiah. Selain itu, nama The Javanese Bank kemudian dinasionalisasikan menjadi Bank Indonesia. Dalam hal ini, eksistensi uang memiliki variasi yang penting dalam proses transaksi, pelembagaan, dan penguasaan dari suatu bangsa. Nah, itu semua adalah hegemoni atas uang di Indonesia yang dilihat dari kacamata sejarah dari waktu ke waktu. Menarik bukan? Untuk itu, ayo membaca sejarah, maka kau akan temukan kenikmatan memahami keagungan kebudayaan makhluknya. Terima kasih dan sampai jumpa.